Muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang di DPI Muda. Tapi kok ada yang beda ini ya? Beda ya? Sangat beda ya? Sangat beda. Karena hari ini kita cuma bertiga. Ada gue Dazuf, seperti biasa Starboy kita Rizal Pahlevi, dan ada seseorang senior kita. Salim dulu kita. Oh ya. Salim dulu. Mas, izin siaran bareng. Hari ini spesial DPI Muda kedatangan seseorang tamu kita yang sebenarnya masih muda. Iya. Masih muda jiwanya. Muda lah ya. Muda lah. Jadi ada Pak Ismail di sini yang sering banget datang di komunitas Pandit Indonesia, rajin banget, kayaknya hampir nggak pernah absen ya Pak ya? Strict ya. Iya. Kecuali pertemuan pertama. Iya. Oh iya, abis itu full sampai sekarang, bro. Betul. Keren. Selamat datang di DPI Muda Pak Ismail. Ya, makasih. Dari pertemuan 2 sampai pertemuan kurang lebih 7 ya, Mas Ismail selalu hadir dan gue kepikiran tadinya kan DPI Muda tuh batasnya 30 tahun. Masih 30. Nah, buat Mas Ismail ini kan usia nggak bisa diubah, regulasi bisa diubah nih. Jadi regulasinya dibikin sekarang nggak cuma 30 tahun, tapi kalau datang secara berturut-turut sebanyak 5 kali dan 5 kali mesen juga di Pasti Bisa Coffee, Harus ada mesennya. Kesempatan kita undang. Asik. Makanya tuh jebretim. Jangan lupa datang di komunitas Pandit Indonesia setiap hari Kamis jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran. Yes. Iya. Well, langsung aja kita mulai. Kita mulai dengan kita masuk ke MUTV. Asik. Seperti biasa. Selalu ya. Premier League dulu, kita bahas MU dulu, di mana kemarin lagi rame juga gitu kan setelah si Erik ten Hag dipecat, udah ada 2 pertandingan di bawah pelatih baru interim si Ruud van Nistelrooy gitu kan. Dan udah 2 match, 1 kali menang, 1 hasil imbang ketika lawan Leicester dan juga Chelsea ya kemarin ya. Kalau ngeliat dari permainan gitu, lawan Leicester kayaknya gak jauh beda ya sama waktu ETH, tapi dari para pemainnya kelihatan lebih bersemangat ya, lebih pengen main ya, lebih pengen menang gitu. Dari segi rasa lapar kayaknya lebih keluar ketika pertandingan lawan si Leicester City, karena itu pertandingan pertama kali mereka nyetak 5 gol dalam 3 tahun terakhir. Tapi ya itu lagi-lagi MU gue rasa udah ngambil langkah tepat untuk nggak ngasih kepercayaan diri ke Van Nistelrooy untuk memimpin MU di tahun-tahun yang akan datang, karena belajar dari kasus Solskjaer. Waktu pertandingan pertama Solskjaer juga, waktu itu kan dia pelatihnya khususnya sementara dia, bukan ada kontrak tetap. Itu Solskjaer langsung menang 5 gol waktu itu lawan Cardiff. Itu juga pertama kalinya MU unggul 5 gol setelah ditinggal sama hari terakhirnya Ferguson. Jadi kayaknya ada pola yang berulang dan Ineos udah ngantisipasi hal itu dengan sangat tepat menurut gua. Walaupun Van Nistelrooy startnya langsung bagus lawan Leicester, dan ketika lawan Chelsea menurut gua ada bagusnya juga. Dari segi defensifnya jauh lebih rapet, tapi ya ini pelatih tipikal sementara lah. Gue gak terlalu ngasih kepercayaan dia untuk mimpin MU di jangka panjang. Dan emang kayak gitu kan, biasanya dulu setelah Sir Alex ada Carrick yang juga langsung menang kan. Terus Ryan Giggs juga sempat, dan apa namanya interim, ya, selalu menang di awal-awal laga. Kalau Pak Ismail ngelihat permainan MU di bawah Ruud van Nistelrooy 2 laga kemarin gimana? Istilahnya itu apa ya? Honeymoon period ya. Keren. Istilah dewasa ini. Dewasa ya. Jadi kan setiap pelatih interim kan pasti ada momen-momen ini ya. Apa momen-momen honeymoonnya di pertandingan awal bisa perform, tapi kan kita nggak bisa memastikan bahwa itu akan berlangsung terus. Jadi ya ini hanya 2 pertandingan ya. 2 pertandingan. Plus nanti ada Eropa ini, ada Europa League ya. Iya, Europa League plus nanti ya. Weekend ya. Pekan, karena setelah jeda internasional nanti si Ruben Amorim udah melatih MU, dan kalau kita lihat akankah si Ruud van Nistelrooy ini masuk ke gerbong kepelatihan dari si Amorim nantinya? Kalau untuk masuk gerbong sih gue harap masuk ya, karena gue ngeliat aura dia tuh bener-bener ketika lawan Chelsea kemarin tuh berasa gitu auranya, langsung kesorot kamera, selebrasi nonjok-nonjok udara tuh berasa pelatih banget nih, kayak MU tuh butuhnya pelatih yang kayak gini, dan gue harap dia dibawa lah ke staf kepelatihannya si Amorim, karena ya lu jujur-jujuran ini pelatih masih singkat banget umurnya kan, di United kurang lebih baru 3 bulan loh dia datang ke United ke staffnya. Jadi gue rasa dia layak dikasih kesempatan, walaupun menurut gue nggak ideal banget ya ketika lu punya klub legend bawaan dari kepelatihan sebelumnya mimpin kepelatihan gerbong yang baru. Menurut gue trikinya di situ. Tapi kalau soal layak apa enggak, gue rasa sih layak untuk dilanjutin ya. Iya sih. Menurut PSV layak gak dia bakal masuk gerbong si Ruben Amorim? Layaknya layak, tapi kan ini kan konsepnya seperti ini ya. Amorim pasti akan bawa tim suksesnya lah gitu. Tim sukses. Jadi gerbong dari Sporting Lisbon nanti akan dibawa. Apakah itu bisa match, apa bisa ada visi yang sama dengan si Nistelrooy ini kan? Itu yang masih jadi pertanyaan kan gitu. Jadi maksudnya Amorim bagi-bagi jabatan gitu.
Diratain lah. Diratain. Gimana mahasiswanya? Ini mulai bahas politik. Lo enggak, bagi-bagi aja kan jadi asisten pelatih, jadi pelatih apa service gitu maksudnya. Gitu Jabatan-jabatan itu maksud gua. Saya ada di sini aja ini udah politis banget. Regulasinya udah diubah ya. Nyesuain. Serem amat. Ada judicial review-nya ya? JR. Tapi yang menarik soal Amorim ini kan lagi-lagi ya, ini menurut gue soal bukan seberapa cepat dia bisa bawa filosofi bermain dia seperti di Sporting Lisbon ke United, karena perbandingannya Ten Hag kurang punya filosofi apa bersama Ajax, tapi nggak bisa dikeluarin bersama MU, kan berarti ada yang salah dengan tim ini sebenarnya dari dulu, dan siklusnya nggak pernah ada pelatih MU setelah Ferguson lebih dari 3 tahun kan. Nah, itu nggak pernah lebih dari 3 tahun. Jadi yang bagi gue, yang terpenting bagi Amorim bukan soal seberapa cepat dia bawa identitas permainan dia, tapi soal gimana lu ngerespon ketika 3-4-3 lu yang terkenal di Lisbon ini nggak bisa berjalan mulus gitu di Premier League, karena Premier League itu menurut gue kejam banget tuh, liga yang sangat kejam, nggak akan ngasih lu kesempatan yang banyak menurut gue. Oke, kalau nggak salah dulu zaman Ole awal-awal kan pakai 3 back juga kan. Sempet di musim-musim awal dia, betul. Tapi karena pemain yang ada nggak bisa menyesuaikan, akhirnya dia switch gitu kan. 3-4-3 nanti wingbacknya siapa coba? Nah, itu good question. Itu dia. Mungkin Mas Ismail ada pendapat dulu, Dalot. 3-4-3-nya. Dalot sama Luxau. Gue kalau Luxau available, gue Luxau. Masih. Tiga dia itu. Atau itu yang sudah lama menghilang. Malaysia. Itu Entah menarik kemana ya tuh. soal wingback, karena justru banyak pendapat juga mainin Garnacho aja di left wing, tapi menurut gue Garnacho bagus untuk nyerang, walaupun standar bagus kayaknya nggak bagus-bagus banget juga ya kalau dari segi nyerang, tapi kalau soal ngotot dia punya itu, tapi kalau dari segi bertahan menurut gue Garnacho ini bakal ke expose. Dan jujur sampai sekarang gue masih belum kegambar 3-4-3 tuh yang jadi wingbacknya di United nanti bersama Amorim tuh bakal siapa. Karena ini bakal jadi posisi yang sangat tricky, dan ini posisi yang menurut gue belum ada jawabannya di squad MU sekarang menurut gue. Iya, nanti tiap minggu nanti Dalot dimaki-maki terus kalau gini. Tapi tadi sempat disinggung sama Rizal juga bahwa ada masalah dari tim ini, dan banyak orang yang berspekulasi kalau pemain-pemain yang ada di MU itu masih banyak yang toksik gitu. Dan nanti di era Ruben Amorim akankah ada pemain-pemain yang bakal dibuang gitu? Nih, ada pernyataan dari Bruno Fernandes yang mengatakan bahwa memang lebih mudah menyingkirkan seorang manajer daripada 15 pemain. Saya sudah berbicara dengan Ten Hag dan minta maaf, saya sangat kecewa dia harus pergi. Saya sudah berusaha membantunya untuk tidak dipecat. Ini tim suksesnya Ten Hag juga nih. Gimana nih ngelihat pemain-pemain toksik di MU yang mungkin bakal di-kick juga sama si Ruben Amorim nantinya? Harusnya sih begitu ya, cuma kan ada pertimbangan finansial juga nanti. Bagaimana mengganti pemain-pemain toksik ini? Kalau diganti mungkin separuhnya harus diganti sih. Kalau menurut saya sih. Sebut nama Mas. Sebut nama nih. Ini langsung di demo nih. Sebut nama nih. Oke, tentu Akamsi, Rashford. Rashid, satu. Saya dari dulu kurang impress ya sama si Bruno Fernandes itu ya. Bruno Fernandes. Fernandes. Terus yang tentu tadi Dalot. Oke. Apalagi Garnacho mungkin bisa di ini ya, di loan dulu deh. Ya. Di loan dulu. Oke, mungkin bisa dikasih inilah, dikasih kesempatan. Mungkin bisa di loan dulu kemana gitu, ke Wolves atau ke apa kayak gitu. Ke mana kayak kemana? Kasih lah tim mana dulu ya. Iya. Tim Premier League lah, masih layak tim Premier League. Ke Brighton kayak apa gitu. Siapa lagi Mas? Masih ada gak? Dalo udah. Bruno tuh gue agak tricky tuh, soalnya Bruno ini connection Portugal menurut gue bisa dimanfaatin. Karena tapi Ruben Amorim juga Portugal kan. Portugal sama-sama Sporting Lisbon dulu walaupun nggak pernah main bareng ya, tapi menurut gue bakal tricky banget tuh nentuin si posisi terbaiknya Bruno, dan apakah Bruno layak dilanjutin, menurut gue bakal tricky juga penentuannya. Iya sih. Masalahnya kalau Bruno ini dia baru perform kalau tim dibentuk untuk dia gitu kan. Seperti dulu zamannya Ole kan. Dia dikasih kebebasan, dia bisa perform. Sejak zamannya Rangnick, Ten Hag dan sekarang ini kayaknya ya kalau masih ingin Bruno di situ ya tim harus dibentuk untuk mendukung Bruno sih.
Walaupun kalau pakai 3-4-3 gue agak sulit menggambarkan posisi terbaik dia bakal di mana, tapi mungkin bakal di 3-4-2-1 secara di atas kertas dan dia di area yang agak kanan situ mungkin ya. Tapi kan si Amorim juga nggak sekali dua kali, kadang juga pakai number 10 juga kan. Iya, nyesuaiin posisi-posisi pemain tersebut, hal-hal detail lah. Tapi kalau gue juga pengen tadi kan masih pengen nyebut nama-nama, gue juga pengen nyebut nama-nama. Coba. Menurut siapa yang bakal di-kick sama Amorim? Perbedaannya tipis lah, cuma di Bruno doang. Gue kalau Bruno pengennya dia stay, tapi kalau bagi Amorim ya jelas Rashford kayaknya udah pemain yang bakal gini-gini aja lah. Dia bakal ada momen bagusnya. Gue yakin bersama Amorim bakal ada momen bagusnya, tapi di musim kedua atau musim ketiga ya bakal nunjukin tren yang sama kayak di Etihad juga menurut gue. Jadi Rashford masuk kategori tersebut. Abis itu gue bakal masukin juga Luke Shaw. Nggak main tapi gue yakin ini pemain punya power yang cukup gede lah di ruang ganti ya. Walaupun kayaknya 3-4-3 sebenarnya dia cocok untuk di posisi area paling kiri, tapi udah dibuktikan bakal dilepas. Bakal dilepas menurut gue. Udah terbukti dari pelatih-pelatih sebelumnya nggak bisa ngeluarin potensi terbaik dia juga kok. Karena kan juga masalah cedera juga terganggu availability dia jadi cedera nggak sih? Sekarang masih cedera deh. Masih nggak available untuk main. Dan menurut gue kalau tiap musim lu cuma tersedia main 15 kali 20 kali ya mending out aja lah. Iya sih. Rashford, Shaw, Dalot, dan menurut gue itu 3 nama top list gue yang harus segera disingkirkan oleh United sih. Kalau untuk yang lain layak dikasih kesempatan kedua lah, even Maguire sekalipun menurut gue. Maguire layak dikasih kesempatan. Layak menurut 3-4-3 tuh kayaknya cocok dia di 3 paling belakang itu tuh. Oke, Papan. John Evans juga menurut lu masih Evans lu come on, masa kasih Evans lagi. Maguire at least kalau di 3 back bisa terlindungi lah, enggak langsung ke expose. Kalau 4 back dia langsung berhadapan sama lawan, tapi kalau 3 tuh bakal posisi defense lu bisa unggul jumlah jadi 5 pemain kayak taktik STY kalau kata ini ya, mundur 5 back gitu bikin situasi menurut gua bakal lebih ngelindungin si Maguire ya menurut gua. Tapi itu kan pemain-pemain yang bakal dibuang sama Ruben Amorim. Akankah dia membawa gerbong-gerbong yang ada di Lisbon ke MU, katakanlah yang lagi gacor-gacornya si Gyökeres. Ya mungkin karena ya dia yang tentu udah lebih mengenal bekas anak asuhnya kan di Sporting. Jadi mungkin beberapa bisa dibawa ke situ. Tapi kan ini udah diterapkan sama Ten Hag. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Gerbong-gerbong di Ajax sudah dibawa ke MU semua. Ajax Connection dan nggak perform kan. Iya. Nanti kita belajar lagi Sporting Connection dengan nggak perform. Itu jadi jadi pelajaran yang bakal berharga banget sih. Walaupun waktu gerbong Ajax dibawa itu kan kinerjanya Glazer ya, belum kinerjanya si Ineos. Jadi gue Ineos yakin bakal banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Tapi kalau soal prospek pemain yang bakal didatangin, ya jelas kalau siapanya gue pengennya sih Gyökeres untuk di lini depan United. Walaupun bakal riskan juga ya, karena harga Gyökeres itu setara dengan 2 pemain mereka, yaitu si Højlund dan juga si Zirkzee. Jadi apakah MU rela keluarin 100 juta lagi buat datengin striker lagi yang padahal Højlund sama Zirkzee usia masih relatif muda gitu dua-duanya. Jangan sampai lu datengin pemain malah membatasi perkembangan 2 pemain tersebut. Jadi kalau untuk gerbongnya antara Gyökeres sama di belakang tuh Inacio. Inacio juga cakep sih itu sih. Wonderkid dan bisa kaki kiri kan, itu bakal berguna banget di lini belakang United menurut gua. Tapi harusnya sih manajemen MU Ineos juga belajar di pengalaman ya. Iya. Beli pemain-pemain dengan harga yang fantastis tapi juga nggak perform juga. Betul. Gitu kan. Dan harusnya jadi tanggung jawab Ineos sih menurut gua, bukan tanggung jawab Amorim. Karena gua baru teringat waktu gua baca-baca memori, gua jadi inget waktu Klopp datang ke Liverpool pun juga pengennya bawa gerbong Dortmund dulu. Kalau lu inget kan, si Klopp tuh pengen bawa Götze. Tapi si FSG ngasih pilihan udah Mane aja. Gua yakin lu di tahun 2016 kalau pilihannya Götze apa Mane, lu pilih mana? Götze lah. Tapi itu tugas FSG, tugasnya board management. Gua harap Ineos bakal ngelakuin hal kayak gitu juga lah. Jangan sampai beli pemain tuh berdasarkan nama besar doang, tapi harus sesuai sama data dan juga didukung oleh kebutuhan sama timnya. Iya sih. Masalahnya pemain yang diincar MU selalu ini sih overprice nih. Kalau ada inflasi gitu. Selalu. Iya sih, selalu. Enggak, tim-tim selalu ngasih rate harga tinggi. Kalau yang nawar tuh MU, ya kan, biasa begitu. Kalau tim lain yang nawar mungkin 50 juta, kalau MU mungkin 100. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Dan mereka selain beli pemain dimahalin, kalau jual pemain juga kesulitan. Iya. Selalu jual pemainnya kesulitan. Selalu akhirnya jualnya di bawah value mereka. Jadi menurut gue banyak banget PR dari si Ineos ini, tapi gue yakin MU udah di tangan yang tepat sih sama Ineos. Oke. Ya kita lihat aja nanti setelah break internasional, akankah Ruben Amorim dengan suasana yang baru akan membawa MU lebih naik lagi, meningkat lagi permainannya? Kita lihat aja nanti. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita bakal masuk ke hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Hayu. Ini gue jujur kayak kuis bakal paling sulit nih. Karena ini juga susah sih. Lawan gue sejago apa nih. Iya, bener. Senior begini nih. Tapi gue yakin ini gak ada yang bisa jawab sih pertanyaan. Serius lo? Serius gue. Susah soalnya. Ini tapi sebelumnya seperti biasa kita kasih bel-bel dulu. Bel-belan. Kayak asik nih belnya nih. Gue tungguin Mas Ismail dulu. Apa ya? Apa coba?
Lolos Piala Dunia. Weh. Optimisme udah dibawa sama optimis, dia. optimis. Kalau gua apa ya? Kalahkan Jepang aja. Iya boleh deh. Ganyang Jepang. Asik. Rhymes ya, ganyang Jepang itu rhymes tuh boleh. Iya. Gue karena biasa Liverpool lagi dibucuk. Setelah kemarin pada kalah yang lain. Itu indah banget ya. Indah banget. Seminggu ini. Seminggu ini. Rasanya. Gue slot. Iya. Wah, Slot ini juga kayak ya? bahaya ini. Lagi Arne. Lagi banyak yang disikat-sikatin soalnya. Peraturannya seperti biasa. Nanti gue dulu yang jadi game master bakal kasih pertanyaan dan kalau bener jawabnya bakal dapat plus 30. Kalau nggak jawab minus 20 dan kalau salah minus 10. Berarti mending jawab. Mending jawab berarti. Walaupun salah. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini susah sih. Di usia berapa Ruben Amorim debut sebagai pelatih? Wadaw. Lolos Piala Dunia. Coba. 34. Braga. Tetap salah. Ganyang Jepang. Bakal gue coba, dia pensiun di usia range 32 setahu gue. Jadi kayak nyoba setahun setelahnya 33. Sama dong sama dia. 34 kan? Oh iya. Benar. Benar. 30 poin untuk Rizal Pahlavi. Berarti umur karir dia gak panjang sebagai pemain. Iya. Pendek. Karena Tahun berapa? 2018. 2018 18 September ya, iya. 2018 ini dengan usia 33 tahun, Ya. 7 bulan 12 hari. Karena dia magang juga sama Iya, Mourinho kan. iya. Kalau dibulatin tuh 34 tuh. Belum nyampe Mas. Belum nyampe. Kita emang di sini ngubah regulasi tapi nggak segitunya juga Mas. Nggak segitunya lah. Umur dimainin itu. Padahal dia masih seumuran Ronaldo ya dia 39. Iya. Sekarang sama. iya kan. Bahkan ada videonya dia jadi pemain pengganti kan di Iya Ronaldo. di Amorim Portugal tuh. ya. Timnas ya? Timnas ya. Oke, 30 30 poin. poin untuk Rizal Pahlavi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini susah sih. Siapa nama istri dari Ruben Amorim? Gila tega lu. susah ini. Yaudah. Beneran susah Nggak ada ini. yang bener dan nggak mungkin ini juga kan. Iya. Jadi Ini pasti cobalah. asbun aja nih. Ganyang Jepang. Coba. Claudia Amorim. Salah. Mau nyoba? Nyonya Amorim. Udah pasti sih. Bener lagi kalau begitu mah. Bener lagi. Mrs. Amorim. Gak ada yang bener. Jawabannya adalah Maria Joao Diego. Joao. Portugal banget berarti ya ini ya. Iya. Wah, sah lah berarti ini. Wow, Oke. apa Joao nih? Hah? Ya pokoknya tulisannya begitulah. Tulisannya Joao lah. Begitu. Kalau Portugal J ya. Iya, Joao Wow, tetap Joao, tetap Joao. baca Iya, begitu iya, ya. iya. Oke, Lanjut. 2 pertanyaan udah dijawab. Udah lewat ya 2 pertanyaan berarti Ini satu lagi. Masih ada? Ternyata gua tiga Oke. nih. Gua tiga nih. Haya nih. Tahun berapa Ruud van Nistelrooy debut untuk Man United sebagai pemain? Aduh, gue takut salah nih. Lolos Piala Dunia. Coba. 2001. Waduh, bener. Kan? Lebih tepatnya adalah 12 Agustus 2001. Karena dia nonton langsung. Gua Saksi. baru lahir ini. Lu lahir. 2 bulan ini umur gua. Gue juga belum nonton ini. Gue Ini tanya ketahu- kapan dia perginya gue tahu tuh. Iya. Musim-musim 2006-an gitu kan dia cabut 2006, ke Madrid kan. Iya, Gue nonton iya, dia iya. udah di Madrid, belum sempet di MU gue. Iya. 2007. Januari. Winter pokoknya. Oh, setengah ya, setengah dia ke setengah Madrid musim, ya. setengah Betul, musim. betul. Iya, iya, 2006 2007. Iya. Betul. Gila masih Spanyol. Gila. Keren sih. Jawab loh. Iya, bro nonton bola dari kapan, bro? Beda sama kita. Beda ya? Ini ketahuan ya umurnya. Effortless banget jawabnya soalnya. Luar biasa. Ini kayak ngomong ponakan. Dan bener, keponakannya selesai kita. Bener kejawab jadi. Ponakan gue yang paling gede tuh kelahiran 2001. Iya, gua. Iya bener. Jadi bisa nebak umur Iya. berapa ya? Bisa tebak ya. Pak Ismail ada pertanyaan? Siapin Mas Coba. Ismail. Ada ya? Oh nanti ya Pak Ismail ya? Nanti ya? Oke. nanti. Berarti Beralih. nanti recap terakhir ya. Oke, kita recap dulu. Untuk poin sementara, yes. Pak Ismail 10 poin dan Rizal Pahlavi 20. 20 sementara ya. Oh, masih nih. unggul nih si Rizal nih ya. Bahaya ini. Tapi tenang aja, nanti masih ada quiz-quiz berikutnya dan Yes. terakhir seperti biasa ada pronunciation challenge. Tuh, Asik. kampret tuh, susah itu. Oke, lanjut kita main apa nih? Main lagi pembahasan Oh dong. iya. Pembahasan Bahas kedua. apa lagi maksudnya? Pembahasan kedua karena kita tadi udah ngomongin pemain yang mayoritas di Premier League, tim Premier League ya Manchester United, kayaknya lanjutannya kita bahasan tim Premier League lagi. Oke. Tapi kalau bukan di bahasan kedua ini bukan tim, lebih ke pemain-pemainnya. Kita Oke. tahu ada list pemain top
top scorer sepanjang masa di Premier League. Dan itu namanya kan bervariasi banget. Tapi yang menarik, dari nama-nama tersebut tuh beda-beda gitu yang dapetinnya. Ada contoh Alan Shearer yang bisa dapetin itu dalam periode itu panjang kan, dari tahun 92 sampai 2006. Habis itu ada si Kun Aguero, salah satunya juga dalam periode 10 tahun dia bisa dapetin jumlah gol segitu banyaknya. Habis itu ada juga pemain seperti Ongri dan juga Salah yang bisa dikatakan gamenya minim-minim gitu. Tapi dari 10 nama ini minim banget yang mengakhiri karirnya juga di klub yang sama ketika dia dapetin top skor tersebut. Kalau menurut Mas Ismail, apakah ini efek dari industri sepak bola yang terus berkembang? Alhasil pemain ini walaupun dia namanya sangat wangi gitu, seharusnya romantis banget kalau sampai mereka bisa pensiun di klub yang sama kan. Tapi kenapa akhirnya mereka justru mengakhiri karirnya di klub lain, bukan di klub Premier League tersebut? Ya tentu masalahnya ini ya, ketika sebenarnya ini kaitannya juga dengan perkembangan IPL sih kalau Jadi kalau dulu kan saat IPL belum jadi liga nomor 1, masih zaman dulu Serie A ya. Sebelum ada kasus ya. Jadi kan relatif kan lebih lebih stay karena uang belum masuk ke situ kan. Kalau sekarang ketika setelah dua musim nggak perform, 3 musim nggak perform, ya udah dijual kan. Kayak Højlund mungkin tahun depan udah. Kalau nggak perform ya, mungkin akhir tahun ini atau akhir musim ini atau tahun depan kayaknya mungkin sudah di-offload. Walaupun Højlund 20 tahun juga nggak kejar itu kayaknya gol-gol. Pemain-pemain 10 ini kayaknya. Misal kan gitu. Bisa. Jadi itu sih. Dan kalau gue lihat ini emang saat ini lagi naik juga gara-gara kemarin Salah nyalip si Robbie Fowler ya. The God disaingin. Bener. Dan kalau gue setuju tadi, ini berkat industri IPL yang semakin berubah dan industri sepak bola secara menyeluruh yang juga sekarang kan balik lagi munculnya Liga MLS, Liga Arab yang lagi mereka gencar-gencar banget untuk membeli pemain. Itu faktor juga uang ya kan. Dimana sekarang banyak banget godaannya. Kalau dulu mungkin mereka masih katakanlah kalau Liverpool ada Steven Gerrard, terus juga ada Carragher yang emang mereka lama gitu di Liverpool. Sekarang you name it lah, siapa pemain yang katakanlah lebih dari 5 tahun di timnya? Jarang banget kan? Di tim. Ini nggak ada yang bahas Maldini nih. Wah, itu dinasti Mas. Ada berapa dinasti mereka itu di Milan itu? Masanya Maldini gitu. Setia ya, kalau dari setia ya. Iya. Boleh tuh, pandangannya gimana Mas? Kalau dari Italia sendiri pemain-pemainnya banyak yang pensiunnya di klub yang ini juga kan, di era-era itu ya. Iya. Maldini. Tapi tetap kena industri-industri juga kan, banyak yang cabut-cabut juga. Ya karena mereka kalau pindah ke mana gitu kan. Duitnya kan ke Inggris gitu kan. Iya kalau mereka mau gitu. Iya sih. Dan sekarang kan kayak katakanlah masih pemain-pemain muda yang punya prospek ke depan, ya sekarang udah mulai dilirik juga sama tim-tim Arab, tim-tim. Ya katakan kemarin ada si pemain Wolves tuh si Ruben Neves. Ya kan dia kan sebenarnya masih punya masa yang cukup panjang di Eropa, tapi udah ke Al Hilal ya kalau nggak salah ya. Iya, Ruben Neves ya. Si Jotanya Celtic ya. Celtic tadinya. Masih muda tuh, tapi udah ke Liga Arab segala macam. Jadi faktor uang sih. Dan kalau kita ingat Oscar juga itu kan dia ngomong pindah. Dia masih di Cina nggak sih? Masih awet dia. Dan lu mau ngomong apa kan kalau udah konteksnya soal nyelamatin generasi, kalau bahasanya Oscar ya itu sangat-sangat bisa diterima sih. Tapi kalau ngomongin lagi soal striker ini, ya gue jujur emang dari segi industri banyak berubah ya, karena kita tumbuh kembang nonton Liverpool, nonton Fernando Torres, itu aja dulu mecahin rekor transfer 50 juta waktu itu. 50 juta udah mecahin rekor transfer. Jadi emang di industri sepak bola terus berkembang banget, dan gue sih nggak heran ketika banyak pemain yang sebenarnya dari era gue tumbuh tuh udah banyak yang nggak pensiunnya di klub yang sama gitu. Even Thierry Henry kan kurang dicintai udah di Arsenal, sampai akhirnya kan dia tetap kelirik sama Barca, ya tetap pindah-pindah juga kan si Thierry Henry itu waktu itu, walaupun sempat balik lagi ya kira-kira di tahun 2012 balik lagi. Tapi gue sempet mikir ya emang loyalitas di sepak bola Inggris khususnya di era 2000-an ke atas tuh udah memudar lah. Frank Lampard juga sesayangnya sama Chelsea nggak pensiun di situ juga kan. Jadi emang industri sangat-sangat berkembang, dan itu menurut gue emang apa yang terjadi sekarang ya karena goresan dari industri itu. Tapi kalau ngomongin soal pemain-pemain yang predator dalam 20 tahun terakhir nih, let's see yang main sekarang juga, menurut lu ada nggak yang bisa mencapai rekor-rekor 10 pemain ini? Contoh Alan Shearer lah, itu 260 gol. Kalau Haaland bisa lebih dari 10 tahun di Man City, gue yakin bisa sih. Bisa lu Haaland? Bisa sih Haaland. Kalau dia bisa stay ya di City ya, dan dia nggak melirik tim-tim lain yang bakal jadi klub lanjutan setelah Manchester City, gue yakin Erling Haaland bisa sih mecahin rekor-rekor itu. Walaupun dia rumornya ke Barca juga mulai kenceng ya. Tapi kalau Mas Ismail sendiri ngeliat Haaland prospeknya emang
emang seganas itu kah, selapar itu kah dia untuk mecahin rekor? Apakah awet gitu mau 10 tahun di City? Kita lihat dulu nih, City-nya degradasi nggak nih? Kan udah jelas enggak kan kemarin kan? Masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya. Tuntutannya kan banyak itu. Oh iya ya. Banyak ya. Oh iya ya. Kalau seandainya bisa lah, seandainya dia terbebas dari hukuman. Apakah bisa sih, sangat bisa sih. Cuma Pep kan tahun depan ya. Tahun ini kan last season, habis. kontraknya selesai kan. Nanti penggantinya siapa? Terus apakah Haaland cocok dengan pelatih yang baru nanti itu kan juga jadi pertanyaan juga sih gitu kan. Kalau dari Mas Ismail sendiri, striker 10 tahun terakhir dibandingin sama 2000-an awal, menurut Mas Ismail jagoan mana? Nah, Jagoan ini POV-nya Pak Ismail nih. 2010-an ke atas kan Van Persie, Luis Suarez, Harry Kane, Torres tadi. Torres ada di sana, tapi 2000-an awal ya Van Nistelrooy, ada Thierry Henry di sana. Kenny Dalglish. Lawas bro. Ian Ras. Jagoan mana Mas? Ya awal 2000-an sih kalau. Awal 2000-an? Iya. Kalau ini deh, kalau Van Dijk main di era itu tetap jadi back terbaik ya dia? Enggak. Yakin? Enggak. Kenapa tuh Mas? Kenapa era-era awal 2000 lebih baik? Ya apa ya? Secara permainan kah? Atau mungkin kan sepak bola sekarang kan emang nggak ngandelin striker ya? Apakah karena sistematika sepak bola yang berubah? Atau mungkin karena ya emang secara kualitas beda aja gitu? Ini karena Pep sih kalau menurut gue. Pep merusak segalanya. Iya, jadi gini. Gimana Ini tuh? kalau POV gue nih ya, karena sekarang apa ya, sepak bola makin jadi kayak robot gitu kan. Taktik permainan jadi kayak robot gitu. Permainan tuh semakin apa ya, merapat ke tengah gitu kan. Jadi back harus punya kemampuan ball playing. Striker harus bahkan bisa. even kiper Iya, even kiper kan. Striker harus punya kemampuan bertahan juga kan. Jadi yang striker harus punya kemampuan bertahan, yang back juga harus punya kemampuan ball playing. Sekarang pertanyaannya sekarang ya, gara-gara perubahan itu kan banyak loh sekarang apa back yang kemampuan tacklingnya, markingnya itu nggak sebaik dulu. Karena dilihatnya di ball playingnya, di ball playingnya gitu kan. Tacklingnya kurang nggak sebaik zaman ya kalau di zaman itu apa Vidic apa Ferdinand gitu kan, Terry, Sol Campbell gitu kan, kalah gitu kan. Kalau sekarang back dinilai karena kemampuan ball playingnya gitu. Striker juga begitu, karena ada kewajiban untuk membantu pertahanan, jadinya finishingnya jadi tidak sebaik yang dulu gitu kan. Ada poinnya sih menurut gua, karena era 2000-an awal menurut gua strikernya unik-unik dan cara apapun bisa ngegolin gitu istilahnya. Bahkan striker sekelas Saha dulu, Saha tuh ngeri juga tuh kalau ketemu Luis Saha tuh striker Bobby Zamora, walaupun pemain-pemain yang nggak terlalu yang levelnya top banget, tapi momen susulit itu tetap bisa golin. Gue lihat tuh era-era dulu Benjani Muarwari, random Kanu ada tuh. Apa dulu ke City Jo namanya Jo doang. Siapa lagi? Bellamy. Era itu emang tapi keren sih produk. Yang gue sayangkan juga bukan cuman secara kualitas, emang apa namanya beda gitu. Tapi secara momen-momen ikonik juga udah mulai jarang kan sekarang. Ya katalah selebrasi-selebrasi yang nyeleneh gitu. Karena sekarang orang mau selebrasi berlebihan takut dicek VAR dulu nggak jadi gol gitu kan. Iya. Takut kena prank gitu ya. Iya benar. Jadi momen-momen ikonik ini udah mulai jarang kita temui di sepak bola sekarang. Dan itu yang jadi ya bisa dikatakan perubahan zaman lah ya, perubahan zaman terjadi. Tapi ya sekarang menurut gue striker juga banyak berkembang. Sebenarnya yang paling gue sayangkan tuh Harry Kane sih, kenapa dia nggak lanjut ke Tottenham. Karena menurut gue kalau dia stay itu 2 tahun 3 tahun juga kekejar tuh menurut gue rekor Shearer menurut gue. Itu yang gue sayangkan dari Harry Kane sih. Yang disayangkan juga gak dapat trofi dia. Dia kalau bertahan kapan dia juaranya? Iya, bahkan trofi dia pribadi sama Spurs bukan dia pribadi. Trofi individualnya. Tadinya gue ngira dia tipe orang yang lebih individual dibandingkan nama tim gitu. Jadi nggak apa-apa nggak juara sama Spurs, yang penting gue mecahin rekor. Tapi nyatanya dia milih pindah, ya gue hormatin juga. Tapi kalau sekarang penutupan dari gue, Mas Ismail lebih mending mana? Pemain loyal sama klubnya atau kutu lompat buat ngejar kesuksesan gitu? Ini ya. Kalau dari POV sebagai supporter ya kita suka pemain yang loyal ya. Tapi pemain ngikutin duit lah. Iya sih. Player follow the money kan istilahnya. Follow the money ya. Dari mana duitnya datang gitu kan? Cuma main bola deh. Semua orang nih kalau ada duitnya gas. Udah. Iya. Ujung-ujungnya duit. Ada duit dari Arab ya pindah juga. Jadi milih asal ada duitnya aja. Pindah-pindah kayak gitu ya, nggak apa-apa ya, karena tapi kalau gue sih nengketin
oke, kutu loncat tapi tetap di tim yang bisa bikin dia berkembang gitu kan. Kualitasnya terjaga ya. Iya, Seperti kayak apa tuh? Iya, Ya kayak misal nggak pindah ke Arab gitu. Iya, jangan kayak Neymar yang masih di prime-nya tapi pindah ke Arab itu kan Sayang ya. sayang sih. Disayangkan. Oke. Lu loyal apa kutu lompat? Gue selalu respect sama pemain-pemain yang loyal untuk timnya. Liverpool banget. Liverpool nih. banget bro. Ya Betul. Liverpool banyak kan pemain-pemain Iya. yang loyal untuk Iya. apa namanya timnya ya katakanlah ya, tadi Steven Gerrard. Sekarang juga masih ada Trent Alexander-Arnold gitu kan. Iya. Curtis Jones. Iya. Walaupun Warlock nih. walaupun Lagi bagus loh dia. bagus Jangan loh. salah. Gue udah ngomong dia bagus dari dulu, udah tenang aja. Curtis Jones. Karena balik lagi ya godaan uang pasti ada. Iya. Godaan untuk trofi udah pasti ada, tapi untuk pemain bisa stay di satu tim sepanjang karirnya Yes. atau mungkin ya kalau kayak Gerrard itu kan di masa-masa akhir apa namanya ini dia iya. ke MLS kan. Nah, menarik tuh tentang trofi tadi kan. Pemain juga kalau misalnya ditelepon Florentino Perez gini, mau gelar UCL enggak nih? Ya. Mikir-mikir dia langsung kan. Godaan ya. Itu Ini kan godaan dirasain sama terberat. TAA sekarang ya. Itu godaan terberat. Mau Tapi enggak nih itu juara Liga jangan. Champions nih? Bagi Madrid tadi kan yang Iya. nawar itu emang kendala itu. Tapi Iya, oke, iya, iya. Langsung pembahasan goyang. dari soal striker-striker kita cukupkan karena sekarang kita waktunya masuk ke Asik, kita masuk ke Hat-trick Ayu Trivia 5 detik. giliran gua berarti ya. Yo, iya. Membacakan pertanyaan. Ini gua kurang lebih terlalu brightness-nya kegedean ini. Bisa gitu nih gue nih. Bahaya nih. Pertanyaan pertama. Langsung aja ya. Lampard adalah pemain keempat paling banyak tampil di Premier League. Pemain terbanyak keempat. Pertanyaannya, siapa yang ada di peringkat 3 di atasnya? 3 loh ya. Peringkat 3 ya? Kasih clue dong. Masih main gak dia? Cluenya masih aktif. Oh, Arne. Masih main ya? Siapa ya? Milner. Aish. Sayang sekali Mas Ismail karena jawabannya benar tidak Zuf. James Milner bro. James Milner masih main sampai sekarang. Dia total mengantongi 653 penampilan. Yoi. Dan fakta menarik lainnya adalah bagi James Milner ini dia udah main time span dia karir sepak bola sama kayak jarak antara Perang Dunia 1 sama Perang Dunia 2. Jadi lu bisa lu bayangin karir dia sepanjang apa tuh main bolanya. Dari tahun World War 1 kan 1917. Mulai 1938. Sama kayak umurnya Milner main bola, itu umurnya segitu juga. Jadi ini pemain yang dedikasinya tinggi banget. Gila nih pemain. Seharusnya pensiun di Tapi Liverpool. coba gini, ini kayak ada VAR deh. Apa? Ada Masa VAR. VAR? Ada VAR. Gimana Bang Abrar? Oh, ternyata James Milner nomor 2. Waduh. 3-nya berarti? Nomor 3 berarti? 3-nya apa? Ferdinand. Ini satunya. Berarti gua gak jadi bener dong. Oke, VAR review. VAR Ada review. kesalahan membaca dari gua. Kesalahannya dari gua, Bang. Berarti lu salah. Makanya gua gak masalah. Cluenya udah gak main. Aduh. Lolos Piala Dunia, John Terry. Kunci. John Terry. Siapa yang lebih tua? John Terry finishing karirnya nggak di Premier League loh. Di Aston Villa loh. 1 2 3 4 Udah deh. Gue jawab lagi boleh gak sih? Gak bisa gitu cara mainnya. Nyerah. Iya udah. John Terry berarti jawabannya. Iya, John Terry. Karena jawaban yang benar itu adalah Ryan Giggs. Ah. Dengan total Ryan 632 pertandingan. Nomor satunya siapa? Gareth Barry dong. Gareth Barry, Gareth iya, Barry. Gareth Barry. Mainnya di Aston Villa, Manchester City, dan Everton, West Brom juga. Jadi ya nggak heran dia mecahin rekor tersebut. Berarti Jadi 1 Gareth Barry, 2 Milner. Milner, Milner, 3 Ryan tiga Giggs. Ryan Giggs. Baru dipecahin Milner ya tahun 2024 ini dia dipecahin rekornya si Ryan Giggs ini. Iya, Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sikat. Pertanyaannya, ini tricky sih. Tapi kalau lu tadi teliti kejawab nih harusnya. Pertanyaannya, Apa nih? siapa peringkat 10 pencetak gol terbanyak IPL sepanjang masa? Aduh, tadi sampai 8 doang Tadi tadi. sampai 8 ya? Sampai 8 doang. Halan berarti 100 berapa tadi? Belum nyampe dia. Aduh. Bukan Halan tadi. Siapa? Aduh. Salah ya tadi. Salah. Berarti 9 gue tahu, 10 siapa ya? Aduh. Ini pemain gue suka sih. Pemain mana ada clue? ada clue enggak? Masih aktif enggak? Clue ya, clue dari gue ya. Udah kalah pastilah. Dia punya tandem emas, partnership mulu dia dulu. Dan selalu ikut-ikutan sama satu pelatih. Dah clue gue dari segitu aja. Aduh. 1 2 Masa Arne. Masa Andy Cole? Bukan. Arne. Ya, Drogba.
bukan? Salah. Bukan Didier Drogba jawabannya. Dari Dazuf salah. Mas Ismail. Lolos Piala Dunia. Gua Robbie tahu. Fowler. The God, Robbie Fowler. Iya. Salah. 9. Gue Robbie tahu Fowler. 9. Baru salip-salipan sama salah. Jadi nggak ada yang benar ya. Karena jawaban yang benar adalah tadi gue udah kasih clue. Punya partnership. Partnershipnya adalah namanya Peter Crouch. Ngikut-ngikut sama pelatihnya Jimmy Redknapp. Berarti siapa? Jawabannya adalah Jermaine Defoe. Dengan total 162 gol. Dia ada di peringkat 10. Makanya gue suka nih. Dulu kan gue suka Portsmouth gue. Selain Liverpool gue suka Portsmouth. Ya karena dua pemain ini nih. Sama Crouch dulu gue suka. Jadi ini pemain banyak lah golnya dulu. Jadi gak ada yang bener ya. Sorry to say. Kita selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari gue. Berapa total gol dari Erling Haaland selama berseragam City di IPL? Aduh. Udah lama. Cluenya belum nyampe 100. Iya sih 30, 12. Arne. Coba deh lolos Piala Dunia 72 kan. 72 kunci. Iya deh. Ini di Premier League atau Premier League. Sayang sekali, tipis. Salah. Berarti dihitung dulu. tipis ya. Musimnya baru berapa musim Haaland juga? Baru 2 musim. Musim ketiga ini masuk. Kemarin 34. 34 ya. Salah kan? Arne. Tinggi. 75. Yakin? Tatot, salah. Berapa? Ini kejam sih. Oh, dapat Boleh Bang. Boleh tuh. Oke, dapat paling dekat karena jawabannya total adalah 74 gol. Tipis banget. Tipis. 72 75. Dapat gua. Bener karena akhir pekan ini juga 75. Iya, pasti. Bener lu. Bener. Bener, nambah lagi tuh pasti. Oke, kita recap dulu poin sementara. Ini dia. Tadi gua udah tadi hampir tuh gua tuh. James Miller. Iya. Tipis ya. Tipis. Untuk pertama kalinya ada VAR review ya. Iya, ada VAR review begini ya. Oke, kita lihat ini dia. Ada yang jaga. Recap sementara, yang penting gua jangan juru kunci aja. Hindarin. Hindarin. Gua nih juru kuncinya ya. Bahaya ini. Oh, Rizal dikurangin 10 gara-gara salah baca soal. Layak. Dan gue yakin nggak kalah juga sih kalau ini. Gue masih yakin sih kayaknya. Oke, kita lanjut. Oke, tenang aja nanti masih bakal ada game selanjutnya. Quiz selanjutnya. Dan seperti biasa bakal ada Pendom Season Challenge. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu karena nanti tanggal 15 November dan juga 19 seperti biasa. Seperti beda gitu. Era dulu sama lama di mana ketika international break kita kan selalu bosen ya. Iya. Kalau sekarang ada tim Indonesia, timnas Indonesia, King Indo kita yang bakal tampil di kualifikasi round 3 Piala Dunia menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemarin juga udah lagi rame jadi perbincangan adalah salah satu pemain yang masih belum tahu bakal main atau enggak, yaitu adalah Kevin Dix yang kemarin juga habis ngegolin ya ketika Copenhagen menghadapi William tuh ya. Iya. 1 gol dan juga 1 kali dia ngasih penalti untuk lawan. Mainnya bagus sebenarnya, tapi hasil akhir imbang 2-2 ya kemarin ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, Rizal dulu deh. Menurut lu bakal kekejar gak sih si Kevin Dix untuk main di bulan November ini ngelawan Jepang dan Arab Saudi? Kalau gue pribadi sih kayaknya susah ya untuk kejar pertandingan khususnya lawan Jepang. Kalau Arab Saudi 50-50 lah menurut gue karena proses masih ada kurang lebih 3 tahap lagi untuk dia proses bisa dapetin izin untuk main untuk timnas Indonesia tanggal 19 nanti, dan menurut gue terlalu mepet lah menurut gue karena jumlah registrasi pemain juga udah diumumin kan, skuad Garuda Calling kemarin total 27 itu. Jadi menurut gue bakal sangat dinamis, dan kalau ngarepin Kevin Dix bisa kekejar di tengah November menurut gue cukup sulit. Karena masih ada 3 tahap tersebut, kecuali kalau dia emang mau dikebut banget, pengambilan sumpahnya dikejar di luar negeri, pengambilan habis itu keputusan dari presiden juga bisa dilakuin, dan itu menurut gue bisa kekejar, tapi nggak di pertandingan lawan Jepang. Karena menurut gue ini pemain yang emang secara kualitas memang kita sangat-sangat butuhkan. Gue juga tadi lo udah nyinggung soal penaltinya, rate dia ngambil penalti juga hampir sempurna sempurna banget ngambil penalti 10/10 kalau nggak salah dia kalau penalti itu ngambil sangat-sangat bisa diandalkan dari segi set piece. Jadi menurut gue ini pemain yang sooner or later ya tetap bakal kita butuhin. Tapi kalau ditanya soal November ini main apa enggak, gue sih nggak yakin kalau gue. Tapi menurut Pak Ismail, akankah ada tangan-tangan ajaib? Ini kan bisa jadi kayak kemarin Martin Paes yang awalnya nggak bisa main waktu ngelawan kemarin? Lawan Arab. Arab. Gue lupa faktor itu, gue jadi keinget ini kayak ajaib. Tiba-tiba bisa main tuh si Martin Paes tuh. Ya kan, menurut Pak Ismail bakal bisa main ya? Kejar nggak nanti? Susah sih kayaknya. Susah ya? Tapi kalau Arab sih insya Allah bisa sih kalau Arab. 19 ya.
Karena kan penutupan pendaftaran itu tanggal 7 ya. Bisa nanti kalau 7 November ya? Tiba-tiba siapa tahu sulap siapa tahu ada lobby-lobby khusus gitu ya. Iya, ada lobby khusus. Bro, timnas kita bro ada Kevin Dix lawan Jepang ya, kita sangat butuh banget tuh main-main yang kayak gini kan. Dimana ya lini pertahanan kita kan kemarin Hilgers juga sempat cedera. Iya, hamstring. Ketika lawan mana kemarin ya? Di tengah pekan dia cederanya dan di akhir pekannya dia nggak dimainin ya. Main kemarin 45 menit doang kalau salah. Akhirnya ditarik ya karena faktor masih bawaan dia cedera itu kan. Jadi menurut gue itu antara precaution kalau nggak emang benar-benar dia cedera yang cukup serius gitu. Dan kita kalau bicara hamstring ya kalau ringan bisa 1 pekan 2 pekan, tapi kalau yang cederanya cukup parah kita berbicara soal 4 minggu atau 8 minggu. Jadi menurut gue kita bertarung sama waktu juga. Tapi kalau dipikir-pikir menurut gue kalau sampai dia seandainya emang dia nggak bisa diperkuat sama Messi Hilgers kita di pertandingan lawan Jepang nanti, menurut gue garansi starter harus milik Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. Setuju, Rizky Ridho. Setuju dong. Setuju. Ini harus solid banget sih, gokil. Harusnya, rapi dan disiplinnya tuh loh. Harusnya lawan Bahrain Cina kemarin ya Rizky Ridho dong. Iya, harusnya. Iya sih. Benar-benar. Tapi kemarin juga udah ada Garuda Calling ya, di mana ada beberapa nama yang nggak kembali dipanggil oleh STY. Entah itu karena emang rotasi atau mungkin ada beberapa pemain yang juga kondisinya nggak fit, ada yang cedera juga. Katakanlah kemarin ada Malik Rizaldi yang nggak dipanggil lagi, Ramadan Sananta, terus juga yang kembali dipanggil ada Yakob Sayuri dan juga Yance. Yang kabarnya ini info terbaru sih cedera lagi. Ini ada pemain-pemainnya. Kemarin ya lawan Persita. Oh ya, dan juga si ini ya nggak dipanggil ya karena cedera kemarin. Yang Snawi videonya nggak si kiper apa namanya Hernando ya. Ada video tuh seru banget tuh yang dia benerin bahunya tuh. Iya. Dan ini ya ada nama-nama yang baru dipanggil lagi dan itu bisa dibilang bukan nama-nama baru lagi ya, karena itu nama-nama pemain yang udah memperkuat timnya STY di periode-periode sebelumnya. Dan kita kalau berbicara lawan Jepang kita butuh pemain-pemain yang emang punya daya fight tinggi juga ya. Makanya mungkin ada nama Kambuaya juga kembali di situ. Ricky Kambuaya. Ada habis itu Sayuri Brothers juga dipanggil lagi. Jadi menurut gue ini pemanggilan yang sangat-sangat realistis dan memang sesuai kebutuhan tim. Karena gue tadinya sempat mikir kok pertandingan lawan Jepang yang awal tahun tuh kerasa kayak udah lama banget ya. Padahal tuh masih 2024 kan. Gitu rasanya kayak udah lewat jauh, tapi ya Jepang sendiri salah satu mantan pelatihnya bilang ini bakal jadi pertandingan yang berbeda ketika ngelawan Indonesia nanti, karena Indonesia ada penambahan kurang lebih 8 pemain. Jadi udah tim yang berbeda dibandingkan tim yang mereka kalahkan di Januari lalu. Jadi menurut gue tetap kita ya seperti di DPI kemarin dibahas, kita datang ke pertandingan mindsetnya harus menang walaupun jelas sulit menurut gue. Oke, kalau menurut Pak Ismail dari nama-nama yang udah tadi kita lihat gitu, ada nggak pemain-pemain yang sangat disayangkan nggak kembali dipanggil sama STY? Paling cuma Malik Rizaldi sih. Malik emang karena dia tipenya beda dengan winger kita yang lain ya. Dia punya postur, jadi dia fighting spirit-nya juga tinggi banget sih. Fighting spirit-nya sampai robek-robek gitu kan. Pusing tuh gitu. Malik Rizaldi. Ada yang lain kayak Asnawi juga kan nggak dipanggil lagi kan? Asnawi cedera kan. Tapi dia main loh. Main di Port main kan. Main satu babak kan di Port FC kan. Main. Jadi menurut gue ya kalau Asnawi sendiri, kalau dia kenapa tetap dimainin sama Port, mungkin menurut gue karena ya emang dia di Port dia nggak tergantikan gitu ya sampai sekarang. Dia udah kurang lebih 8 pertandingan selalu jadi langganan untuk main, baik itu sebagai starting lineup atau sebagai pemain pengganti. Bayangkan sih sebagai pemain line up sebenarnya di 8 pertandingan terakhir. Bahkan media Thailand ngecap dia sebagai right sided midfielder atau defender terbaik di musim ini. Jadi menurut gue sangat-sangat beralasan Port FC itu ngebet banget dia main. Tapi kalau bagi timnas sendiri, gue rasa terlalu riskan kalau kita panggil pemain yang nggak fit 100% gitu. Dari segi cederanya benar-benar udah hilang apa belum. Bahkan kalau dia harus fit 100%, menurut gue harusnya jadi starter dong lawan Port kemarin tuh. Bisa main full 90 menit, tapi nyatanya enggak. Jadi menurut gue udah cukup beralasan sih. Dan Yakob kan bisa main di area itu juga, bisa kalau fit. Kalau fit. Nah, cedera itu ya dia. Iya, kabarnya cedera sih. Dan biasanya kalau satu cedera ngikut tuh paketan nih soalnya nih, harus dijaga soalnya. Kalau mau Yance nih. Bisa anak kembar gitu ya. Iya, satu sakit. Kalau satu sakit satunya juga. Iya, biasanya jaga gitu. Tuh. Tapi setelah ngelihat tadi juga pemain-pemain yang dipanggil sama STY, dari kalian ada prediksi yang akan diturunkan untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi? Akankah ada eksperimen lagi atau mungkin ya udah main seperti biasa kayak pemain-pemain yang sering dimainkan sama STY? Ya semoga nggak ada eksperimen lagi lah gitu kan. Ya jadi ya stop lah eksperimen seperti kemarin waktu lawan Bahrain, lawan China. Coba dari kiper deh. Ya pasti ya. Pasti. 3 back. Kalau nggak cedera ya Hilgers, Bang J pasti. Oke. Satu lagi ya Rizky Ridho sih. Rizky Ridho bukan Jason Hapner. 3 di belakang. Oh kalau fit ya Jason Hapner. 3 berarti Hapner over si Rizky Ridho. Iya, karena kan kita butuh CB kiri yang benar-benar punya kaki kiri yang bagus kan.
Ya, jadi Hafner yang di situ sih. Walaupun memang Rizky Ridho kalau di Persija juga biasanya main di CBG. Kiri ya musim ini khususnya. 3 di belakang udah kebentuk. Tengah nih. Tengahnya karena Ivar Jenner cedera ya nggak ada pilihan lain sih. Nathan sama Tomaye ya. Di wing kanan kiri. Wing kanan Sandy Walsh kah? Sandy Walsh. Oke lah Sandy Walsh. Tapi dia cedera juga ya. Iya, kanan kiri belum. Kiri Verdong dong. Harus Verdong. 3 di depan. 3 depan. Pilih. Gue sih pengen lihat Eliano main. Eliano depan ya, karena iya, kan di kanan ya. Iya sih, kemarin kan dia lebih ke bek kanan kan. Iya, bek kanan di area itu. Gak masuk DSP lagi. Masih kesel gue. Berarti di depan Eliano ya tentu Rafa sama Ragnar ya. Iya. Lu setuju atau ada beberapa pemain yang mungkin ada 1-2 perbedaan aja sih kalau menurut gue ya. Kalau belakang ya jelas Martin Paes, tapi kalau untuk 3 di belakang sih gue pengen lihat, gue asumsi Hillers gak akan tersedia ya. Jadi gue mungkin 3 di belakang tuh Justin Hubner, Jay Itzes dan juga Rizky Ridho. Itu opsi mungkin menurut gue paling realistis. Garis besarnya sama menurut gue. Dan untuk di depan gue sih pengen lihat di posisi midfielder ya layak dicoba kayaknya Tom Haye mainin agak lebih tinggi lagi gitu. 3-4-1-2 walaupun secara rekam jejak STY bukan pelatih yang bisa ngubah taktik 3-4-1-2 gitu. Lebih mungkin dia main pakai 4 back sekalipun kan, bukan 3-4-1-2 gitu. Ada number 10. Dia jarang banget main pakai number 10. Tapi menurut gue itu layak dicoba. Jadi 2 di tengahnya itu ya dicobanya si Nathan Choaon ada di sana, dan menurut gua butuh petarung juga pesaingnya antara Kambuaya atau Jenner, tapi gua kayaknya pilih Jenner aja dulu deh. 2 di tengah tersebut, di kirinya Verdong, di kanannya menurut gua layak dicoba sih Sandy Walsh lagi lanjutin. Untuk depannya gua bukan Eliano tapi gua Jakob Sayuri karena bisa kalau bantu fit ya. Kalau fit karena bisa bantu serang, bisa bantu bertahan juga. Bahkan salah satu gol terbaik kita tahun 2024 berkat kinerja dia juga kan. Ya. Iya, kinerja dia kayak gitu. Jadi menurut gua Jakob bakal krusial banget kalau seandainya dia fit. Dan untuk 2 sisanya Ragnar dan juga si Rafael Strijk. Menurut gua itu tetap striker number 9 kita untuk timnas Indonesia masih menurut gue milik si Rafael Strijk. Iya. Masalahnya Jenner akumulasi loh. Oh Jenner iya, dia pertandingan lawan China kena ya. Berarti Kambuaya sih menurut gue gak ada salahnya. Gak ada salahnya nyoba Kambuaya, tipe petarung yang menurut gue itu tipe yang dibutuhin di tengah kita sekarang. Pagi lawannya Jepang, tipe-tipe yang nyaman banget megang bola menurut gue. Tapi gue setuju sih sama prediksi kalian. Tapi ada satu yang harus dilakuin sama STY, mainin Pratama Arhan di babak kedua. Entah itu cuma 10 menit atau 20 menit, karena emang perubahannya kelihatan banget ketika kemarin menghadapi China. Emang lemparan ke dalamnya tuh sangat kita butuhkan gitu. Bahkan gol kita lawan Jepang pas kalah 3-1 berawal dari situasi long throw kan. Jadi yang golnya Sandy Walsh bisa jadi senjata tuh menurut gua. Jadi suka nggak suka emang lemparan ke dalam dari Pratama Arhan tuh game changer banget sih menurut gue ya. Iya sih. Itu sih. Ya itu dia, kita lihat semoga ya timnas Indonesia bisa meraih poin penuh menghadapi Jepang ya, walaupun secara realistis kita jaraknya jauh banget. Secara sepak bola juga Jepang jauh tinggi di atas kita, tapi nggak ada yang nggak mungkin, namanya sepak bola itu bundar gitu. Dan kita harap semuanya fit dan bisa memberikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Yoi, dan seperti biasa ini dia, kita lanjut ke segmen berikut ya, di quiz di Hat-Trick Hayu Trivia 5 detik. Gue lagi nggak terlalu yakin nih kali ini. Seperti biasa tadi udah Premier League. Kita sekarang kuisnya tentang timnas ya berarti. Oke, dan sekarang game masternya adalah Pak Ismail. Oke, silakan Pak. Yang pertama. Oke, sikat Pak. Ini terkait pemain yang akan join kita nih. Lupa nih pasti nih. Kevin Dix ya. Berapa total penampilan Kevin Dix di Liga Denmark sampai saat ini? Aduh. Wadaw. Liga Denmark? Iya, Liga Denmark. Of all time ya? Sepanjang karir dia. Sepanjang karir. Bukan musim ini doang. Bukan dong, sepanjang karir dong. Aduh. Berapa ya? Gue nyoba deh, Nanyang Jepang. Coba. 152. Masih belum tepat. Lebih tinggi apa lebih? Enggak sampai segitu. Jauh malah, jauh. Arne. Liga ya? 75. Kekecilan malah. Separoh yang ngambil dari gua. 90. Nggak ada yang benar. Aduh. Susah sih. Kecuali dihitung sama Liga Champion sama Liga Eropanya mungkin bisa tuh. Jadi banyak. Banyak banget, ratusan itu. Nggak ada yang benar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ismail. Liga Champion memang pas ngalahin MU itu ya? Main dia bener-bener Kevin Dix.
Main dia bener-bener. Lanjut, Jago, dia sikat. jago berarti. Oke, yang kedua. Masih tentang timnas nih. Aduh, apa nih? Di mana JJ main sebelum pindah ke Venezia? Aish, Aduh. Bang Jai. Aduh. Ayo. Gue pernah tuh ngeliat dia yang waktu muda klimis tuh rambutnya. Waktu belum klimis tuh. Aduh, di mana tuh ya? Persis Solo. Bener dia, Om Solo ini emang. Mentang-mentang orang Solo. Aduh. Ayo. Ada klub Liga Belanda? Iya, pasti. Duh. Arne. Oke, coba. JIZ Groningen. Masih salah. Aduh. Ai. Mau clue lagi? Clue. Ragnar pernah di tim itu. Groningen pernah Ragnar tuh. Benar itu. Bener nggak sih? Oh, lu jangan salah ngasih clue Mas, nanti jebakan ini. Atau gini Susah. deh. Hmm. Kostumnya itu warna merah kuning. Tega. Merah kuning apa orange ya? Itulah pokoknya. Nyoba aja 3, lah, coba. 2, Yang pasti kan Ganyang. bukan ayam, Satu. bukan remote kan. VTC. Ini mah kuning ya nggak sih? kuning. Ada hijaunya kali ya. Ada kuningnya deh, Iya, ada dominannya kuningnya. ya. Susah. Coba ini. deh. Go Ahead Eagles. Oh, Go Ahead Eagles. Iya merah sih bener sih. Iya, merah Udah nggak susah kuning gitu sih. ya. Tapi Groningen juga pernah Ragnar. Iya, Ragnar pernah di Ragnar pernah Groningen iya, di Go- musim kemarin kalau salah di loan ke Groningen. Iya. Iya. Ai, Nah, Susah mana ini. nih? Ya. pertanyaan Ketiga berikutnya. nih. Nah, ini yang paling gampang sih ini. Tadi kita udah bahas ya. Yakob Sayuri sama Yance Sayuri. Nah, mereka itu punya adik pemain bola juga. Namanya siapa? Mas. Belum. Siapa adanya? Ya kamu Yance ya? Paketannya cuma 2 nih kalau dipanggil. Siapa ya? Nih, Yakob, Yance. Yanto. Iya juga. Siapa Iya ya? juga tapi. Enggak. 4, 3, Wah, skip gua. Nyoba deh gua ganyang Jepang. Oke. Yusuf Sayuri. Asal nih Asbun. Gak bisa, gak masuk. Tega lu Bang Audar. Asbun. Berat ini. Jawabannya? Udah. Udah Skip gua. Enggak gua. Immanuel Sayuri. Oh, Immanuel Sayuri. Gua Immanuel. kepikiran gua. Main di Liga 2 kalau nggak salah. Oh. Iya, enggak kasta yang Iya, liga iya. teratas Masih- ya. Oh, PSKC PSKC, Cimahi iya. katanya. Oke. Udah ya, udah 3 Well, semua ya? sebelum kita lanjut ke pronunciation challenge, kita lihat dulu skor kita sejauh ini. Siapakah yang memimpin dan siapa yang menjadi juru kunci? Kita lihat siapa yang bakal dapat hukuman. Apakah Pak Ismail? Ismail aman ini. Aman banget malah. Iya harusnya aman ya. Ya harinya gua ini. Oh, Ah. bersaing. Terang, kita masih punya 1 games lagi di pronunciation challenge. Harus sejauh ini Pak Ismail ya yang unggul ya. Walaupun Unggul minus malah ya. semua, tapi Pak Ismail yang unggul. Statusnya Ya, unggul loh. Minus 20 kan tadi Pak Ismail. Aduh, kita masuk ke pronunciation challenge. Pronunciation. Ini dia ini pertanyaan berhubungan dengan pertama, pemain di MU mana Portugal. Wih. pemain-pemainnya berhubungan dengan MU dan juga Portugal. Bahaya nih. Waduh, Dia ganyang Malaysia, Ah. ganyang Jepang. Coba ya. ini bisa nyoba semua ya, Pak Iya. Ismail. Gua duluan ya. Pendeknya siapa? Nama trennya siapa? Oh, nama terakhirnya doang. Nah, lu tebak nama trennya siapa? Ini nama aslinya. Ah. Oh, Terakhirnya doang. Kalimat apa kata terakhirnya? nah ini bonus pertanyaan bonus kalau tahu. Kalau lu bisa tahu nama aslinya, kan apa panggilannya? Ruben Dias. Nah, MU Ah, Portugal. Portugal juga Ruben. MU. MU Portugal sama Sporting Lisbon hubungan ya. Nyoba. Ya, Dalot. salah. Mas Ismail lu jawab enggak? Apa ya? Ini nggak minus. Kalau benar 30 tapi. Masa Thiago Mendes musuh? Tiago Mendes salah. Tapi ini ya. Siapa ya? Ada skip. Gua tahu nih kayaknya nih. Siapa? Siapa? Portugal ya? MU. Nani. Salah. Jawabannya BB. Ya Allah. Pengganti Ronaldo. Ini Pemain paling legend. oke, pronunciation-nya. Anjir Bebe. BB ini nama panjangnya ini nih. Bebe sama Obertan. Gue ya Arne. Gak ada BB-nya sama sekali. Gue lurus deh. Random ya. Thiago Manuel Dias Correa.
Thiago Manuel Diaz Correa. Mau nyoba ya. Thiago Manuel Diaz Correa. Thiago. Pak Ismail mau coba? Thiago Manuel Diaz. Coba deh, Korea gitu. Korea. Korea Selekau. Beda dong. Kita Selekau. ini dia jawabannya, kita lihat. Ini dia jawabannya. Siapakah yang benar? Siapa ya? Siapakah yang benar? Thiago Manuel Diaz Correa. Thiago Manuel Diaz Correa. Iya. Siapa yang benar, Bang? Nggak usah overthinking tuh. Thiago ngapain Diaho? Oke. 30 poin untuk Rizal Malevi. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dia. Tanya Jepang. Arne. Siapa duluan? Rizal. Marcos Rojo. Ya sama gue juga. Gitu juga. Marcos Rojo. Gue coba. Marcos Rojo. Pemarho. Sama sih gue. Lolos Piala Dunia. Marcos Rojo kan? Marcos Rojo sama kan Rizal? Iya, Spanyol kan J jadi H. Coba kita lihat. Dan jawaban yang benar adalah Marcos Rojo. Jelas. Marcos Roja. Marcos Rojo. Rojo. Gua kira Marcos kalau cewek Marcos Ratu. Ya, Raja. Seratu. Aduh, Next. lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya, ini dia. Ganyang Jepang. Manuel Ugarte. Arne. Manel Ugarte. Gua mau lempeng-lempeng aja udah lu ambil. Ya udah lempeng deh. Lolos Piala Dunia. Ini kalau bener yang diambil yang pertama. Manuel Ugarte. Menarik. Dan jawabannya adalah Ugarte lagi. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte. Reja lagi. Iya. Wah, sama cowok. bersih nih. Kalau cowok. Kalau cewek ada Bang, kalau cewek Bang. Manuela. Manuela, bener, bisa jadi. Aduh, masih ada Bang? Oh, ini Arne. rawan salah juga nih. Peter Schmeichel. Lolos Piala Dunia. Peter Schmeichel. Schmeichel. Peter Peter Schmeichel. Oh, gue overthinking nih kayak salah. Itu rawan. Ini dia jawabannya. Peter Schmeichel. 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 Siapa yang benar? Peter Schmeichel. Schmeichel. Peter Schmeichel. Begitu Ini sini. Lucu banget. Ternyata bacanya begitu. Schmeichel. Siapa yang benar Bang? Nggak ada nih. Gak ada ya? Nggak Gak ada. ada. Oke. Peter Schmeichel. Nol semuanya. Peter Schmeichel. Peter Schmeichel. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ini ya. Berarti 100. Mampus. Allahu Akbar. Ini Nani nih. Ini Nani. Ini Nani. dia. Ini terakhir Nani. Bang. Berarti 100 poin. Gila. Pak Ismail coba Ya duluan. udah, lolos Piala Dunia. Luis Carlos Almeida da Cunha. Gue udah Arne. Luis Carlos Almeida da Cunha. Iya, da Cunha. Luis Carlos Almeida da Cunha. Sama dong. Yes. Ada samanya ya? Sama gua. Da Cunha. Dah, cuci deh. Jawabannya adalah ini dia. Luis Carlos Almeida da Cunha. Almeida da Cunha. 100 poin disapu. Ada gini-gini. Ah! Italiano. Gua yang kalah berarti. Astagfirullah. Itu Zof, emang Zof. Aduh, kita lihat dulu recap skor kita. Gila, minusnya banyak banget. Mas tadi. Ismail lost time berdarah mainnya. Tapi gimana Pak Ismail experience-nya di DPI Muda?
Seru ya. Seru. Terima kasih sudah hadir. Boleh siapa tahu nanti ya. Ini dia. Aduh. Gua yang kalah bro, minus 30 Pak Ismail. Wah, comeback deh. Lost time berdarah. Berdarah, gokil. 80 nanti Jambah Levi 50. Comeback Israel. Gak apa-apa. Kita masih ada episode berikutnya. Once again, thank you so much Pak Ismail udah mampir ke DPI Muda. Buat teman-teman Jebret Team yang pengen ada di posisi Pak Ismail juga, jadi jangan lupa datang di Komunitas Pandit Indonesia setiap hari Kamis jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran, dan kasih pokoknya materi semenarik mungkin, persiapkan diri kalian. Itu dia. Dan kita ketemu lagi di DPI Muda berikutnya. Bye bye. See you. Ciao.